Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjar Berwati, NIM 67. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum pendidikan. Jadi kurikulum ialah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah jaring yang mesti ditempuh seorang pelari supaya mendapatkan medali atau penghargaan lainnya. Kemudian istilah kurikulum tersebut diadaptasi dalam dunia pendidikan. Jadi pengertian kurikulum dapat dunia pendidikan kemudian menjadi sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari peserta didik supaya mendapatkan ijazah atau penghargaan. Fungsi dapat diartikan secara variatif sesuai dengan bidang yang memakai istilah. 1. Fungsi untuk menyelenggarakan fungsi dalam konteks kurikulum sebagai salah satu bagian dari sistem penyelenggaraan pendidik demi mewujudkan tujuan pendidik adalah sebagai berikut, yaitu fungsi integrasi. Jadi fungsi ini diartikan bahwa kurikulum dapat menjadi alat yang akan membentuk pribadi-pribadi peserta didik yang utuh dan berintegrasi di masyarakat melalui dunia pendidikan. Fungsi persiapan. Fungsi ini diartikan bahwa kurikulum mampu memberikan modal atau persiapan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri memasuki jenjang berikutnya, termasuk siap untuk hidup di masyarakat ketika ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Fungsi penyelesaian. Ketiga adalah fungsi penyelesaian, di mana kurikulum dapat melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan cenderung dinamis. Fungsi diferensiasi. Keempat adalah fungsi kurikulum sebagai diferensi, artinya kurikulum menjadi alat pendidik yang memperhatikan setiap pelayanan kepada peserta didiknya. Setiap peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain. Fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik. Kelima adalah fungsi diagnostik, yaitu menyatakan bahwa kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik supaya dapat terus menggali dan mengasah potensi tersebut, termasuk memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Fungsi pemilihan. Terakhir ada fungsi pemilihan, yaitu menyatakan bahwa kurikulum memberikan fasilitas kepada peserta didik dengan cara memberikan kesempatan kepada mereka dalam memilih program pembelajaran sesuai minat dan bakat masing-masing anak. Kayak apa sih perkembangan kurikulum itu? Jadi Indonesia pertama kali memakai kurikulum dengan nama Resjana Pelajaran 1947, di mana penekanan di dalam pembelajaran yaitu pada pembentukan karakter masyarakat Indonesia supaya menjadi manusia yang berdaulat dan merdeka. Kemudian pada tahun 1952 pembelajaran turun 1952 dalam proses ini ada perhatian khusus pada setiap guru supaya mengajarkan satu mata pelajaran kepada peserta didik. Komponen yang ada dalam kurikulum. 1. Tujuan kurikulum. 2. Strategi pembelajaran. 3. Organisasi kurikulum. 4. Evaluasi. Jadi konsep ini terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan pada masyarakat juga turut menjadi penyambung bagi pembaruan. Konsep ini terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan pada masyarakat juga turut menjadi penyumbang bagi baruan konsep kurikulum. Namun secara umum dapat diartikan kesimpulan bahwa ada 3 konsep kurikulum, yaitu sebagai berikut. 1. Kurikulum sebagai sebuah substansi. Kurikulum menjadi sebuah rencana pelajaran bagi peserta didik di sekolah. Selain itu di dalam dunia kurikulum sebagai substansi. Kurikulum menjadi sebuah rencana pelajar bagi peserta didik sekolah. Selain itu di dalamnya juga tercantum tujuan yang hendak dicapai dari diadakannya pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. 2. Kurikulum sebagai sebuah sistem. Konsep kedua dari kurikulum menyatakan kurikulum sebagai bagian dari sistem pendidik sesuai dengan isinya. Kurikulum memang ditujukan guna untuk tercapainya tujuan pendidik. 3. Kurikulum sebagai sebuah bidang studi. Konsep terakhir yaitu kurikulum sebagai sebuah bidang studi, di mana sebuah studi artinya kurikulum juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum itu sendiri beserta sistemnya. Jadi kesimpulannya yaitu kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam dunia pendidikan, karena kurikulum ini digunakan oleh pakar-pakar pendidikan terutama guru-guru sebagai landasan untuk mengembangkan proses pendidikan yang lebih inovatif dan mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.